Sudah tidak ada pertanyaan? Nggih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. J. Bisa langsung kita mulai dari peserta yang pertama, J, Bapak Dr. Ibnu. Siap. Dalam waktu 7 menit, dipersilahkan Mbak Elvira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Haji Ibnu Asaduddin SAG MPD selaku penguji seminar rancangan aktualisasi. Kemudian kepada Ibu Dr. Andes Hajiah Siti Aminah MA dan Ibu Yuniati SPDI MPD. Kali ini saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi saya. Perkenalkan sebelumnya nama saya Elvira Ziaul Hakwe. Saya adalah guru ahli pertama, guru fikih dari MTS Negeri 1 Banjarnegara. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang peningkatan motivasi belajar murid melalui pembelajaran interaktif berbasis media digital pada mata pelajaran fikih di MTS Negeri 1 Banjarnegara. Sebelumnya, profil dari MTS Negeri 1 Banjarnegara. MTS Negeri 1 Banjarnegara merupakan salah satu madrasah unggulan yang ada di Kabupaten Banjarnegara yang beralamatkan di Jalan Raya Semampir, nomor 1, Desa Semampir, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, yang memiliki visi terwujudnya generasi Islami cerdas, peduli, dan berbudaya lingkungan, dan misi membiasakan siswa untuk memiliki keimanan dan pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Mohon maaf, di tempat saya tidak terlihat. Dan yang kedua, melaksanakan pembelajaran dengan metode dan teknik yang profesional. Yang ketiga, melaksanakan program bimbingan yang efektif dan optimal sehingga siswa mendapatkan pengalaman belajar dengan tanggung jawab dan peduli terhadap lingkungan. Yang keempat, melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler secara efektif sesuai bakat dan minat siswa. Dan yang kelima, melaksanakan program pengelolaan madrasah dengan manajemen partisipatif yang melibatkan seluruh warga madrasah. Kemudian yang melatar belakangi pengangkatan isu yang saya bahas dalam rancangan aktualisasi yaitu selama saya bertugas di MTS Negeri 1 Banjarnegara, ditemukan beberapa permasalahan rendahnya motivasi belajar murid pada mata pelajaran fikih. Dengan indikasinya antara lain minimnya keaktifan dalam diskusi ketika pembelajaran berlangsung, rendahnya minat untuk bertanya, serta kurangnya antusiasme dalam mengikuti pembelajaran. Dan di sini pun ketika saya masuk kelas, sebagai contohnya lebih dari 60% siswa mengumpulkan tugas tidak tepat waktu. Yang mana dari latar belakang tersebut, jika tidak segera diatasi, dapat berdampak pada rendahnya capaian materi, capaian akademik, dan kualitas lulusan. Dan sehubungan dengan itu, dengan pengaruh motivasi belajar yang sangat besar, guru harus berupaya secara maksimal agar siswa ataupun murid termotivasi untuk belajar. Oleh karena itu, motivasi belajar menjadi salah satu dari penentu keberhasilan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dan tujuan dan manfaat dari rancangan aktualisasinya diantaranya yaitu bertujuan menjabarkan rencana kegiatan yang dilaksanakan sebagai bentuk dari penerapan nilai dasar berakhlak. Yang kedua, menggambarkan langkah-langkah strategis dalam meningkatkan motivasi belajar murid pada mata pelajaran fikih melalui pembelajaran interaktif berbasis media digital, menyusun acuan pelaksanaan kegiatan, memastikan keterkaitan antara kegiatan aktualisasi dengan visi, misi, dan tujuan madrasah, serta mendukung tercapainya pelayanan pendidikan yang berkualitas dan memberikan gambaran awal tentang mekanisme evaluasi dan perbaikan. Dan bermanfaat antara lain untuk pedoman terstruktur dalam melakukan aktualisasi, meningkatkan kompetensi, dan bagi murid untuk pembelajaran fikih berjalan lebih interaktif, mudah dipahami, meningkatkan motivasi, minat, dan juga keaktifan siswa dalam pembelajaran. Dan bagi madrasah, mendukung visi misi madrasah dan memperkuat citra sebagai lembaga yang berkualitas. Sebelum pengangkatan isu, penulis beserta guru senior dan juga mentor melakukan tapisan isu melalui analisa APKL. Dari 5, kita peroleh 3 ranking teratas untuk isu yang perlu ditangani. Kemudian dilakukan juga analisis USG dan diketemukan, disimpulkan satu core isu yaitu kurangnya motivasi belajar murid dalam pembelajaran fikih di MTS Negeri 1 Banjarnegara. Yang mana
kita cari penyebabnya dalam diagram fishbone yang mana dari sisi manusianya murid kurang memiliki motivasi intrinsik. Guru belum optimal mengelola kelas secara menarik. Dari sisi materialnya masih kurangnya sarana prasarana dalam mendukung pembelajaran yang inovatif. Dari metodenya guru belum sepenuhnya menerapkan pembelajaran yang bervariatif, dan dari sisi lingkungan belajar yang kurang kondusif dan perbedaan pendidikan agama di lingkungan keluarga, dan semua itu yang akhirnya mempengaruhi isu kurangnya motivasi belajar murid pada pembelajaran fikih di MTS Negeri 1 Banjarnegara. Kemudian gagasan pemecahan core isu dengan cara peningkatan motivasi belajar murid melalui pembelajaran interaktif berbasis media digital pada mata pelajaran fikih di MTS Negeri 1 Banjarnegara, dengan tujuan nanti keikutsertaan murid dan juga motivasi murid akan meningkat setelah dilaksanakannya aktualisasi ini. Dan 2 kemudian menit lagi. ya. Tahapan kegiatan untuk menangani core isu ini ada 5. Yang pertama, analisis masalah murid dalam pembelajaran fikih. Jadi di sini kita akan sajikan data empiris pertama sebagai bentuk acuan untuk mengukur motivasi belajar dan keaktifan siswa dalam pembelajaran fikih dengan 4 tahapan kegiatan. Kemudian tahap yang kedua yaitu perencanaan pembelajaran interaktif berbasis media digital. Jadi nanti kita bersama dengan mentor, kita akan merumuskan modul ajar yang sesuai dengan pembelajaran interaktif berbasis media digital yang akan diterapkan. Dan yang ketiga, pengembangan media dan konten interaktif. Kita akan memilih media dan konten yang akan kita sajikan dengan bekerja sama dengan guru lain. Kemudian yang keempat, pelaksanaan pembelajaran interaktif berbasis media digital. Di sini akan kita laksanakan dalam 3 minggu dari total seluruh 30 hari untuk kita mengambil 3 kelas selama 3 kali pertemuan. Dan yang kelima yaitu evaluasi dan umpan balik. Di sini digunakan untuk sebagai tolak ukur dari keberhasilan pelaksanaan program aktualisasi dalam peningkatan motivasi belajar murid. Dan untuk jadwalnya kita jadwalkan mulai dari tanggal 20 sampai dengan 26 September. 20 Agustus sampai 26 September. Kemudian kendala dan antisipasinya juga sudah kita rumuskan agar nanti dapat mempermudah kita dalam pelaksanaan aktualisasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penggunaan waktu yang tepat, Mbak Elvira. Dipersilakan kepada Ibu Mentor untuk memberikan penguatannya maksimal dalam waktu 3 menit. Dipersilakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji Waalaikumsalam. seminar Bapak Dr. Haji Ibnu Asaduddin SAG MPD, yang kami hormati Ibu Moderator Dr. Hajah Siti Aminah MA. Perkenalkan, saya Yuniati, Wakakur MTS Negeri 1 Banjarnegara yang bertugas menjadi mentor Mbak Elvira. Berbicara motivasi belajar menjadi hal yang sangat penting untuk meningkatkan prestasi akademik, membangun kemandirian, percaya diri, dan meningkatkan keterlibatan dalam proses belajar. Untuk itu, ketika Mbak Elvira mengangkat tema motivasi belajar ini untuk ditingkatkan, saya sangat mendukung. Sehingga nanti kalau motivasi belajar meningkat, tentu prestasi murid akan meningkat. Dan ini mendukung visi Matsan saya itu untuk menjadi madrasah, untuk mewujudkan terwujudnya generasi Islami cerdas dan peduli dan berbudaya lingkungan. Demikian Ibu, terima kasih. Selamat aktualisasi Mbak Elvira, semangat. Ya, terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Ibu Yuniati. Dan berikutnya dipersilakan kepada Bapak Dr. Ibnu untuk menyampaikan pertanyaannya. Dipersilakan maksimal 7 menit, Bapak. Oke, 2 menit saja. Yang pertama, Elvira luar biasa. Yuni Wakakur mudah-mudahan menjadi kepala MTS ya. Amin. Mat Tinggal Sanjaya, menunggu Madrasah giliran Sanawiyah itu, 1 Bapak. Banjarnegara. Semakin mendunia. Semakin mendunia, Pak. Kita pernah Oke, yang ketemu pertama Pak Ibnu. Mbak Elvira, bisa nggak judulnya itu diakronimkan? Contoh, tadi saya catat nih, motivasi belajar digital. Iya. Mobil metal di MTS 1 Banjarnegara. Oh iya, Pak. Motivasi belajar digital, mobil metal. Iya, Pak. Kalau itu sudah bisa dituangkan dari judulnya saja, siswa sudah tertarik. Sehingga nanti Mbak Mentor, Mbak Yuni dipandu akronim yang pas.
Siap, Yang keren kedua, sekali tujuan Pak jangka Edi. pendek tadi Agustus sampai dengan September. Itu tadi hanya ngomong saja Agustus sampai September. Nanti di laporan Agustus sampai dengan September dibuktikan dengan eviden. Evidennya di PDF. Halo Bapak Ibnu, suaranya tidak terdengar Bapak. Sehingga nanti pada saat ujian saya bisa melihat bukti-bukti. Terima kasih, Pak. Sudah. Oke, terima kasih Terima kasih, Bapak. Pak. Dan selamat kepada Mbak Elvira. Monggo segera diperbaiki sesuai dengan saran perbaikan dari Bapak Mentor. Kok Bapak Mentor, Bapak Penguji. Ya, dari Bapak Dr. Ibnu. Silahkan segera ditindaklanjuti, J. Iya, terima kasih untuk Terima saran kasih. dan masukannya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, berikutnya, monggo.